saya Muhammad Farah Subhan Habibi. Perkenalkan, nama saya Farah Zahra. Perkenalkan, nama saya Disa Puspairiat. Nah, di sini kita dari kelompok 11, kita akan menjelaskan tentang metode optimasi bersyarat. Nah, jadi metode optimasi bersyarat itu ada dua nih. Yang pertama itu ada Lagrange dan Kutukan. Nah, kalau optimasi bersyarat ini identik dengan utilitas. Jadi apa itu utilitas? Utilitas itu adalah kepuasan konsumen. Nah, daripada kalian bingung-bingung tentang metode optimasi bersyarat itu, mending kita lanjut aja ke contoh soalnya yang akan dijelaskan oleh Farel. Oke. Itu dikatakan. Oke, baik. Bersama saya kita membahas soal optimasi bersyarat dengan metode Lagrange. Kita harus menganalisis si tingkat kepuasan pelanggannya. Dengan cara apa? Langsung saja kita ke contoh soal. Hitunglah kepuasan pelanggan dengan diketahui U sama dengan 100, A pangkat 0,5, B 0,5. Dan diketahui harga A-nya itu sama dengan 20A. Harga B itu sama dengan 40A. Lalu pendapatan konsumen sama dengan 10.000. Lalu langsung aja kita bikin persamaannya, yaitu F sama dengan U ditambah lambda per PK dikurang harga A dikurang harga B. Kemudian U-nya itu 100A 0,5, B 0,5 ditambah lambda per 10.000 dikurang 50A kurang 40A. Lalu kita kaliin 100 A 0,5, B 0,5 tambah 10.000 kurang 50 lambda 40 B tambah. Kita lihat. Nah, udah bekerja ini. Habis itu langsung kita bikin F A sama dengan 0. Kita turunin yang si FA nya itu 50 A pangkat min 0,5 B 0,5 tambah pengadaannya aja min 50. Udah 0. Oke, 50A min 0,5 B 0,5 kita sama dengan 50 lambda. Nah, kita mau bikin lambda nya jadi jomblo, jadi kita bikin A min 0,5 B 0,5 per 50. Berarti bisa kita coret, berarti lambdanya itu sama dengan A min 0,5 B 0,5. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan sama Aurel. Jadi di sini aku melanjutin yang tadi Farah udah jelasin. Kita berarti udah nyari FB-nya kan, FA-nya. Terus kita lanjut ke FB sama dengan 0. FB sama dengan 0 tuh berarti kita cari yang ada B-nya. Sama dengan 100 A 0,5 B 0,5. Karena yang B-nya cuma ini berarti kita kurangin jadi 40 B lambda. Terus udah gitu ini ya sama dengan 0 ya. Udah gitu kita turunin 0,5 dikali 100 berapa ya? Ya 0,5 dikali 100 itu berarti 50 A min 0,5. Kan itu BK yang dituruninnya. Sorry. Berarti ini tetap ya? Tetap. Kita turunin ya. Berarti ini 100 A 0,5 nya tetap. Karena yang dimintanya FB berarti B 0,5 nya yang diturunin. Nah, B nya tetap 0,5 dikurang 1 min 0,5 dikurang 40 lambda sama dengan 0. Karena lambda kan diturunin, B nya jadi hilang ya.
Terus udah gitu kita tulis ulang aja 100A 0,5 B min 0,5. Kita pindah luasin si min 40 lambdanya ya. Jadi sama dengan 40 lambda pindah luas jadi negatifnya hilang ya guys. Terus 150. oh iya, ini lupa diturunin ya. Yang 100-nya kita turunin berarti jadi 50 ya guys. Kita tulis ulang lagi 50A 0,5 B min 0,5 sama dengan lambda 40-nya kita jadi bagi ya. Nah, ini udah dibagi ya, 50 bagi 40 itu berarti 1,25 0,5 B min 0,5 sama dengan lambda. Berarti kita udah nemu FB-nya ini ya guys. Terus kita lanjut ke F lambda sama dengan 0. Nah, jadi sekarang kita lanjutin yang F lambda-nya teman-teman. Tadi F lambda sama dengan 0. F lambda-nya tadi kehapus, tapi tadi F lambda yang hanya ada lambdanya itu adalah 10.000 ya tadi pendapatannya. Tadi 10.000 lambda ditambah kurang 50 A lambda dikurang 40 B lambda sama dengan 0. Nah, ini kita turunin jadi sisa ini kurang 50 A kurang 40 B sama dengan 0. Nah, kita mau bikin 10-nya jomblo. Jadi kita pindah luasin yang ini dan dia jadi positif, teman-teman. Nah, ini dapat persamaan ke 3. Kalau kita lanjut, kita bakal pakai persamaan yang 2 ini dengan menyamadengankan lambda sama dengan lambda, yang berarti ya lambda satunya A pangkat min 0,5 B 0,5 sama dengan lambda yang kedua 1,25 A 0,5 B pangkat min 0,5. Nah, lalu kita mau nyatuin yang si A nya teman-teman. Jadi kita pindahin A nya ke sini, kita pindahin A nya ke sana, B nya kita pindahin ke sini. Oke, jadi B 0,5 per B 0,5 ini 0,5 sama dengan 1,25. A nya tetap 0,5 dan kita pindahin ini ke sini. Jadi A 0,5. Nah, kalau misalkan di dalam eksponen perpangkatan, kalau misalkan angkanya sama atau variabelnya sama, dia dikurangi, berarti 0,5 dikurang min 0,5 yang berarti 0,5 tambah 0,5 jadi 1. Jadi kita tulis seperti ini 1,25. Lakukan hal yang sama ke A. Berarti kita udah dapat B nya segini. Lanjut kita masukin B nya ke dalam persamaan yang ini teman-teman. Jadi langsung aja kita masukin B nya berapa? A ditambah 40. B nya kita masukin yang ini dengan 1,25 A. Berarti 10.000 sama dengan 50 A ditambah A. Nah, lihat dari sini dia jadi 100 A, berarti A nya itu sama dengan 100. Udah dapat yang A nya dan B nya kita juga udah dapat, baru kita masukin ke persamaan yang paling pertama. Kita akan dilanjutkan sama Aurel. Ini kan ini. Nah, tadi kan Farah udah ngejelasin kita udah dapet A nya terus B nya. Terus si persamaan A nya tuh kita masukin ke yang B ini. Jadi B
sama dengan 1,25 dikali A-nya tuh A-nya 100 ya. Berarti 1,25 sama dengan 125. Nah, ini tuh B-nya. Berarti kita udah dapet B-nya, berarti udah gitu kita tinggal nyari yang benar-benar harus kita cari tuh U max-nya. Nah, kita tulis lagi ya, U-nya tuh sama dengan 100 A 0,5 B 0,5. Terus sama dengannya di sini aja ya. 100 A-nya kan udah tahu ya, A-nya tuh berarti 100. Kita masukin 100 ke sini, pangkat 0,5 sama B-nya udah tahu kan, ini 125 0,5. Lanjutin dulu 11.180. 11.180. Ini udah kita kaliin dan hasil dari si U maksimalnya berarti 11.180. Nah, berarti ini hasil akhir dari U maksimal yang kita dapat. Bagian keseimbangan produksi, di mana tingkat kombinasi produksi yang memberikan keseimbangan biaya yang optimal dan dapat ditemukan dengan metode Langlang. Jadi untuk soalnya sendiri adalah seorang produsen mengalokasikan $96 untuk membeli input X dan Y, di mana harga per unit X-nya itu adalah $4 dan Y-nya adalah $3. Dengan fungsi produksi P sama dengan 12XY. Maka di sini kita bakal ada 3 soal, di mana soal pertamanya itu soalnya adalah berapa banyak unit dari setiap input untuk menghasilkan produksi yang optimal. Pertama, diketahui kan itu fungsi produksinya 12XY dengan fungsi kendala dengan fungsi kendala 4X plus 3Y sama dengan fungsi kendala 4X tambah 3Y sama dengan 96. Atau jadinya 4X plus 3Y 96 nya pindah ruas jadi minus 96 sama dengan 0. Lalu untuk rumusnya sendiri F sama dengan F XY ditambah Langlang dikali G XY, dimana ini tinggal masukin aja fx-nya itu berupa fungsi produksi. Fungsi produksinya itu kan 12xy, lalu ditambah langlangnya gxy, ini fungsi kendalanya, jadinya 4x plus 3y dikurangi 96 sama dengan jadinya 12xy plus ini dimasukin aja, dikaliin langlang dengan 4x, langlang dengan 3y, langlang dengan 96. 4x tambah 3 dikurangi setelah sudah diketahui nih bagian i nya ya. Lanjut untuk memaksimumkan f. Fx sama dengan 12y ditambah 4 langlang sama dengan 0, dimana langlangnya sendiri sama dengan minus 31. Lalu Fy sama dengan 12x ditambah 3 langlang sama dengan 0. Lalu untuk tandanya minus 4x. Lalu kita substitusikan hasil yang tadi. Jadi lambda sama dengan lambda, dimana min 4x sama dengan min 3y. Jadi 4x sama dengan 3y, x sama dengan pindah ruas jadinya 3/4y. Lalu lanjut dimasukkan ke dalam fungsi kendala, di mana fungsi kendalanya sendiri adalah 4x plus 3y sama dengan 96
4 dalam kurung masukkan X-nya ke dalam, masukkan hasil X ke dalam 4X ini, jadinya 3/4 Y ditambah 3Y sama dengan 96. Lalu ketemu hasilnya 4 coret jadinya 3Y ditambah 3Y sama dengan 96. Lalu hasil jadi 6Y sama dengan 96. Y sama dengan 96 nya dibagi 6 pindah ruas jadinya 16. Untuk bagian X nya diketahui X nya tadi 3/4Y. X sama dengan 3/4Y. Y nya masukkan 16 ini hasil dari tadi yang kita temukan, jadi 3/4 dikali 16. X sama dengan 12, dimana 12 ini dari 3/4 dikali 16, coret hasilnya 1, coret hasilnya 4, 3 kali 4 12. Oke, step selanjutnya soal yang kedua adalah berapa banyak unit output yang dihasilkan dari kombinasi tersebut. Untuk cara pengerjaannya kita masukkan, jadi P sama dengan fungsi, kita masukkan fungsi produksi tadi, dimana fungsi produksinya adalah 12XY. Lalu P sama dengan 12, kita masukkan hasil yang tadi kita cari, hasil dari X dan Y, masukkan angkanya ke dalam sini. Jadi hasil X tadi kan 12, lalu hasil Y tadi juga 16, maka hasilnya adalah 2304. Jadi hasil dari berapa banyak unit output yang dihasilkan dari kombinasi tersebut adalah 2304. Lalu lanjut untuk soal ketiga, yaitu buktikan tingkat produksi optimum yang dicapai pada hasil kombinasi yang diperoleh. Di mana tadi fungsi produksinya adalah P sama dengan 12XY. Lalu stepnya adalah memasukkan ke dalam rumus berikut, di mana MPK, MPX sama dengan do P sama dengan do X. Di mana hasil dari ini hasilnya jadi dimana turunan P per do X. Masih banyak di sini. Terus diketahui tadi fungsi produksinya adalah 12XY, lalu kita masukkan rumus MPX sama dengan do P per do X, di mana hasilnya adalah 12Y sama dengan 12. Untuk Y itu angkanya dari hasil yang kita dapat tadi, yaitu 16 tadi kan, jadi 12 dikali 16 sama dengan 192. Jadi hasil MPX nya atau utilitas marginal untuk produk X adalah 192. Lalu untuk MPY nya atau utilitas marginal untuk produk Y, yaitu do P per do Y, dimana hasilnya jadi 12X. 12 sama dengan X nya hasil dari yang kita cari sebelumnya adalah 12, jadi 12 dikali 12 sama dengan 144. Jadi MPL nya adalah 144, dimana utilitas marginal untuk produk maksudnya Y, jadi hasil MPY nya adalah 144, dimana utilitas marginal untuk produk Y adalah 144. Lalu MPX per PX sama dengan MPY sama dengan PY. Lalu masukkan hasil dari tadi. Hasil dari MPX ini kan 192. Lalu untuk PX nya itu adalah 4. Dari sini PX nya adalah 4. PX nya 4, lalu sama dengan 144 per 3. 3 nya dari ini, maka hasilnya 48 per sama dengan 48, sehingga dapat disimpulkan tingkat konsumsi tersebut memberikan konsumsi yang optimal karena nilainya setara, 48 sama dengan 48 dari MPX per PX sama dengan MPY per PY. Lanjut untuk materi produk marginal parsial dalam kurung labor dan kapital. Di mana di sini aku mau jelasin dulu di mana produk totalnya sama dengan P sama dengan F dalam kurung XY. Lalu untuk produk marginalnya itu MP, lalu produk marginal barang X nya adalah MPX, lalu produk marginal barang Y nya adalah MPY.
Lalu dengan catatan untuk labor adalah artinya tenaga kerja yang disimbolkan dengan L, lalu kapital sama dengan modal yang disimbolkan dengan K, W yang sama dengan artinya upah per unit tenaga kerja yang disimbolkan dengan W, lalu biaya sewa per unit modal yang disimbolkan dengan R. Lanjut saja ke contoh soalnya. Diketahui fungsi produksi dua input adalah Q sama dengan F XY, di mana diketahui fungsi produksi dua input adalah Q sama dengan F L K, di mana yang aku sebutin tadi L itu untuk labor atau tenaga kerja dan K nya itu adalah kapital atau modal. Itu sama dengan 5L kuadrat plus 3K dengan upah per unit tenaga kerja atau disimbolkan dengan W yaitu 4, lalu dengan biaya sewa per unit modal yang disimbolkan dengan R yaitu 1. Dimana di sini bakal ada 3 soal yang ditanyakan, yaitu untuk soal pertamanya itu hitung produk marginal parsial masing-masing, yaitu dalam kurung L dan K. Lalu untuk penyelesaiannya sendiri adalah A sama dengan MPL sama dengan do Q per do L, dimana hasilnya adalah 10L, dimana ini adalah turunannya yaitu 5 dikali 2 jadinya 10, jadi terus L nya lalu L nya jadi L pangkat 1 karena 2 nya dikurangi 1 jadinya 10L. Lalu untuk MPK nya sendiri adalah do Q per do K sama dengan 3, dimana hasil turunan dari 3 ini. Lalu untuk B nya, lalu untuk soal kedua yaitu berapa produk marginal jika L sama dengan 2 dan K sama dengan 10. Jadi untuk cara pengerjaannya sendiri yaitu MPL sama dengan, tadi kan MPL nya diketahui 10L, jadi 10L sama dengan 10. Untuk L nya sendiri adalah 2, dimana dari soalnya sendiri yaitu 2, jadi hasilnya adalah 20. Lalu untuk MPK nya 3. Jadi dari sini kita interpretasikan bahwa tambahan 1 unit tenaga kerja akan menambah output sebanyak 20 unit dalam kurung dengan modal tetap. Lalu tambahan 1 unit modal akan menambah output sebanyak 3 unit dengan dalam kurung dengan tenaga kerja tetap. Lalu untuk soal terakhir yaitu soal yang ketiga, apakah tercapai keseimbangan produksi? Mana cara pengerjaannya adalah MPL sama dengan W. MPL per W sama dengan MPK per R, dimana hasil dari MPL nya tadi adalah 20 per W nya tadi adalah 4 ya. W nya itu 4 sama dengan MPK nya tadi 3, jadi 3 per untuk R nya itu 1, jadi 3 per 1. Lalu hasilnya adalah 20 per 4 itu hasilnya 5, lalu 3 per 1 hasilnya 3, dimana hasilnya itu tidak seimbang, sehingga disimpulkan karena hasilnya 5 tidak sama dengan 3, jadi hasilnya tidak sama-sama gitu, jadi diinterpretasikan adalah tidak seimbang, maka tidak tercapai keseimbangan produknya. Sekian video presentasi kami dari kelompok 11. Terima kasih buat yang sudah menonton dan memahami video materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.